Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Senja Misteri. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kisah Horor Pak Wandi, penjual mie ayam keliling. Dan seperti apa kisah selengkapnya, jangan kemana-mana, tetap di Senja Misteri. Pak Wandi mendorong gerobak mie ayamnya perlahan di sepanjang jalan kampung yang sepi. Sedikit lagi, hari mulai gelap. Hari itu tidak terlalu ramai pembeli, hanya beberapa mangkuk mie ayam yang terjual. Perutnya mulai terasa lapar, tapi ia masih ingin berkeliling sekali lagi sebelum pulang. Di tikungan dekat sebuah rumah kosong yang sudah lama terbengkalai, Pak Wandi mendengar ada yang menangis. Ia menghentikan langkahnya, menajamkan pendengaran. Tangisan itu terdengar serak, seperti seseorang yang kelelahan setelah menangis terlalu lama. Dengan hati-hati, ia mencari sumber suara. Di bawah pohon mangga yang rimbun, seorang anak kecil duduk meringkuk dengan pakaian lusuh dan wajah penuh air mata. Kakinya kotor, rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya gemetar. Anak itu tampak ketakutan, sesekali menoleh ke kiri dan kanan seperti menghindari sesuatu. Pak Wandi mendekat perlahan. Dek, kamu kenapa? Anak itu tidak langsung menjawab, hanya menatapnya dengan mata besar yang penuh kehati-hatian. Pak Wandi menghela napas, lalu mendorong gerobaknya lebih dekat dan jongkok di hadapan anak itu. Kamu lapar? Anak kecil itu mengangguk perlahan, lalu menyusut air matanya dengan punggung tangan. Pak Wandi segera mengambil mangkuk dan membuatkan mie ayam. Ia menyodorkan mangkuk kepada anak tersebut. Tanpa berkata apa-apa, anak itu langsung menyantapnya dengan lahap. Tangannya gemetar saat memegang sendok, matanya berkaca-kaca, mungkin karena sudah terlalu lama tidak makan. Pak Wandi hanya mengawasi dengan iba, membiarkan anak itu menikmati makanannya tanpa gangguan. Setelah beberapa menit, ketika mangkuk itu sudah hampir kosong, anak itu akhirnya membuka suara. Namaku Sandra, Katanya pelan. Pak Wandi tersenyum. Oh, Sandra. Kamu dari mana, Dek? Sandra menunduk, menggigit bibirnya, seperti ragu untuk berbicara. Akhirnya, ia berkata dengan suara bergetar. Aku diculik, tapi aku kabur. Mata Pak Wandi melebar. Dadanya mendadak terasa berat. Ia melihat wajah Sandra lebih jelas. Memang ada bekas luka kecil di lengannya, seperti cakaran, dan bajunya yang lusuh terlihat seperti sudah lama dipakai tanpa dicuci. Terus, rumah kamu di mana? Aku nggak tahu. Aku lupa jalannya. Pak Wandi mengusap tengkuknya. Hatinya bimbang. Ia tidak mungkin meninggalkan anak ini sendirian di tempat seperti ini. Terlebih jika benar Sandra baru saja kabur dari penculikan. Malam akan segera tiba dan udara semakin dingin. Pak Wandi menatap gerobaknya, lalu menatap Sandra. Akhirnya, ia mengambil keputusan. Kalau begitu, ikut Bapak dulu ke rumah ya. Nanti kita cari cara biar kamu bisa pulang. Sandra menatapnya dengan waspada. Tapi setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. Pak Wandi berdiri,
mengemasi barang-barangnya, lalu menggandeng tangan kecil Sandra. Mereka berjalan perlahan menyusuri jalan kampung yang mulai gelap. Lampu-lampu rumah warga sudah menyala, dan suara azan maghrib terdengar menggema dari kejauhan. Saat sampai di depan rumahnya yang sederhana, Pak Wandi menarik napas panjang sebelum mengetuk pintu. Tak lama, pintu terbuka dan istrinya, sebut saja Bu Wanti, muncul dengan wajah terkejut. Kamu kok lama banget pulangnya? Lah, ini siapa, Pak? Pak Wandi menggeser tubuhnya sedikit agar Bu Wanti bisa melihat Sandra dengan lebih jelas. Namanya Sandra. Dia kelaparan di jalan. Bapak bawa dia ke sini dulu, kasihan. Tapi Pak, udah, nanti kita obrolin di dalam. Biarin Sandra istirahat aja dulu. Bu Wanti akhirnya mengangguk dan membuka pintu lebih lebar. Pak Wandi menggandeng tangan Sandra masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu di belakang mereka. Malam itu, setelah Sandra membersihkan diri dan diberi pakaian bersih, Pak Wandi dan Bu Wanti duduk di ruang tamu, membicarakan situasi ini. Pak, kita ini orang gak punya loh. Kita gak tahu apa-apa soal anak ini. Gimana kalau ada masalah nantinya? Kata Bu Wanti dengan suara pelan, meskipun matanya sesekali melirik ke arah Sandra yang sudah tertidur di sudut ruangan dengan selimut tipis. Pak Wandi menghela napas. Aku juga kepikiran, Bu. Tapi aku gak tega ninggalin dia sendirian di jalan. Bu Wanti terdiam, wajahnya menyiratkan kebimbangan. Lalu ia menatap suamanya. Kalau gitu, besok kita cari tahu siapa keluarganya. Kita nggak bisa lama-lama ngerawat dia, Pak. Kalau dia punya orang tua, pasti orang tuanya nyariin. Pak Wandi mengangguk. Itu memang rencana awalnya. Tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam hatinya yang membuatnya ingin menjaga Sandra lebih lama. Malam semakin larut. Pak Wandi dan istrinya tidur dengan perasaan bercampur aduk. Sementara itu, di sudut ruangan, Sandra tertidur nyenyak. Keesokan harinya, Pak Wandi mencoba berbicara lebih banyak dengan Sandra, menanyakan apakah ada petunjuk tentang rumahnya atau siapa orang tuanya. Tapi Sandra hanya bisa mengingat sedikit hal. Ia mengatakan bahwa ia tinggal di sebuah rumah besar, tetapi tidak tahu di mana tepatnya. Pak Wandi dan Bu Wanti mulai merasa buntu. Mereka berpikir untuk melapor ke pihak berwajib, tetapi di sisi lain, mereka takut jika orang yang menculik Sandra justru menemukannya lebih dulu. Hari itu Pak Wandi tetap berjualan mie ayam seperti biasa, tetapi pikirannya terus melayang pada Sandra. Ia ingin membantunya, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Sementara itu, di rumah, Bu Wanti mulai mengajak Sandra berbicara lebih banyak. Pelan-pelan, ia mulai merasa sayang kepada anak kecil itu, meskipun ia tahu suatu saat harus merelakan Sandra pergi jika keluarganya ditemukan. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka berdua mulai menyadari sesuatu. Semakin lama Sandra bersama mereka, semakin dalam perasaan mereka terhadap anak itu. Dan tanpa mereka sadari, sesuatu yang lebih besar sedang mengintai mereka dari kejauhan. Suatu pagi, seperti biasa, Pak Wandi menyiapkan gerobak mie ayamnya sebelum berkeliling. Sandra duduk di teras, memainkan beberapa batu kecil di lantai, sesekali berbicara sendiri. Bu Wanti sedang menyapu halaman, tetapi matanya sesekali melirik ke arah Sandra. Anak itu tampak lebih ceria sejak tinggal bersama mereka. Pak Wandi keluar dari dapur.
sambil merapikan celemeknya. Bu, aku berangkat dulu ya. Iya Pak, hati-hati. Sandra, nanti kalau main jangan jauh-jauh ya. Iya Pak. Pak Wandi pun mendorong gerobaknya keluar, meninggalkan rumah kecil itu. Sementara itu, Bu Wanti melanjutkan pekerjaannya. Sandra masih duduk di teras, tetapi kini ia mulai berbicara lagi. Bu Wanti menghentikan sapunya. Ia menoleh. Tidak ada siapapun di sekitar Sandra. Dek, kamu ngomong sama siapa? Ngomong sama teman, Bu. Teman siapa, Dek? Itu Sandra. Nggak ada siapa-siapa di situ. Ada kok, Bu. Bu Wanti merasakan hawa dingin yang aneh menyelimutinya. Ia mencoba mengusir perasaan tidak nyaman itu. Dek, ayo main di dalam aja. Sandra mengangguk dan berdiri, lalu masuk ke dalam rumah. Namun sebelum masuk, ia sempat melirik ke arah kosong di depannya dan berbisik pelan. Hari itu, Bu Wanti tidak bisa menghilangkan perasaan aneh dari benaknya. Sandra tampak normal seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Ia duduk di dapur, mengaduk teh hangat sambil berpikir. Ketika menjelang sore, ia kembali mendengar suara Sandra berbicara. Dengan hati-hati, ia mengintip ke ruang tamu. Sandra duduk di lantai, menghadap ke satu titik kosong di sudut ruangan. Kamu tadi kemana? Tanya Sandra dengan nada polos. Oh, gitu. Tadi aku main sendiri. Terus ibu ngajak masuk. Bu Wanti merasa darahnya berdesir. Ia menajamkan telinga. Kamu besok datang lagi kan? Sandra menoleh sekilas ke belakang, seperti memastikan tidak ada yang mengawasinya. Bu Wanti buru-buru bersembunyi. Perasaan tidak nyaman semakin kuat. Ia harus bicara dengan Pak Wandi. Malam harinya ketika Pak Wandi pulang setelah seharian berjualan, Bu Wanti langsung menyambutnya dengan raut wajah cemas. Pak, ada yang mau aku ceritain. Ada apa, Bu? Sandra tadi bilang dia main sama temennya. Padahal tadi dia sendirian, Pak. Maksudnya? Bu Wanti menceritakan apa yang ia lihat, tentang bagaimana Sandra berbicara sendiri, tertawa, dan bahkan seperti berbisik dengan seseorang yang tidak kasat mata. Pak Wandi mendengarkan dengan serius, lalu menghela napas. Mungkin dia masih trauma, Bu. Bisa jadi dia ngayal aja, Bu. Anak segitu kan, kalau main sendiri suka ngayal, Bu. Aku cuma takut, Pak. Kita nggak tahu latar belakang anak ini. Mungkin ada kejadian apa gitu pas sebelum dia kabur. Besok kita coba ajak dia ngomong lagi. Kita lihat dulu. Udah, jangan panik. Bu Wanti mengangguk, meski hatinya masih dipenuhi rasa waspada. Keesokan harinya, Sandra kembali bermain sendiri di halaman. Pak Wandi belum berangkat berjualan. Ia ingin mengamati Sandra lebih dekat. Dari balik jendela, ia melihat Sandra duduk di tanah, menggambar sesuatu di debu dengan jari-jarinya. Pak Wandi keluar perlahan. Sandra, kamu lagi gambar apa? Aku lagi gambar rumahku, Pak. Pak Wandi berjongkok di sebelahnya. Gambar yang dibuat Sandra sederhana, tetapi ada sesuatu yang membuat Pak Wandi merinding. Rumah yang digambar Sandra tampak besar, tetapi di dekatnya ada sesuatu seperti sosok manusia dengan tubuh hitam dan mata besar. Pak Wandi mencoba tetap tenang. Itu siapa?
Aku nggak tahu, Pak. Tapi dulu sering ke rumahku. Pak Wandi merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia menatap wajah Sandra yang masih polos, seolah yang ia bicarakan adalah hal biasa. Bu Wanti keluar dari rumah dan melihat gambar itu. Ia langsung menggigit bibirnya. Pak Wandi tertegun. Sandra, kamu ingat di mana rumah kamu? Aku lupa. Terus orang tua kamu ada di rumah itu? Ada, Pak. Tapi mereka sibuk terus. Aku sering sendirian tahu. Kadang dia datang nemenin aku. Pak Wandi dan Bu Wanti bertukar pandang. Ada sesuatu yang lebih besar di balik kisah anak ini. Malamnya setelah Sandra tertidur, Pak Wandi dan Bu Wanti kembali berdiskusi. Pak, aku makin takut. Aku juga, Bu. Tapi kita nggak bisa buru-buru ambil kesimpulan. Kalau benar ada yang nyari, gimana kalau orang itu datang ke sini, Pak? Tenang, Bu. Aku bakal jagain kalian. Pagi harinya, Pak Wandi dan Bu Wanti membawa Sandra ke rumah seorang ustadz di kampung mereka. Sebut saja Ustadz Hamid, seorang pria sepuh yang dikenal memiliki ilmu agama yang dalam, menyambut mereka dengan tenang. Pak Wandi menceritakan semua yang terjadi, mulai dari bagaimana ia menemukan Sandra, kebiasaannya berbicara sendiri, hingga gambar aneh yang dibuatnya. Ustadz Hamid mendengarkan, sesekali mengangguk dan menatap Sandra yang duduk diam di samping Bu Wanti. Setelah Pak Wandi selesai bercerita, Ustadz Hamid menatap Sandra dengan lembut. Dek, coba boleh lihat tanganmu? Sandra ragu sejenak, tetapi akhirnya mengulurkan tangannya. Ustadz Hamid menggenggamnya, memejamkan mata, dan menarik napas dalam. Beberapa saat kemudian, ia membuka mata dan menatap Pak Wandi dan Bu Wanti dengan serius. Anak ini beda. Beda gimana maksudnya, Ustadz? Badannya sensitif sama hal-hal gaib. Sandra indigo. Dia bisa lihat makhluk gaib. Apa? Indigo? Iya, dia bisa ngeliat, ngerasain hal-hal yang tidak bisa dilihat orang biasa. Itu sebabnya dia sering ngomong sendiri. Bukan karena dia lagi ngayal, tapi karena emang ada yang ngobrol sama dia. Pak Wandi merasakan bulu kuduknya meremang. Ia menatap Sandra yang tetap diam, seolah sudah mengetahui hal itu sejak lama. Serem amat ya. Tapi ini bahaya nggak, Ustadz? Tanya Bu Wanti dengan suara khawatir. Nggak juga, Bu. Tapi kalau anak ini nggak belajar ngendaliin kemampuannya, dia bisa terus dihantui sama makhluk gaib. Kalau bisa, ajarin dia buat tetap dekat sama Allah. Ajarin dia baca doa sama baca Al-Quran. Insya Allah, nanti jadi bisa kuat dia. Pak Wandi mengangguk. Sejak hari itu ia mulai mengajarkan Sandra untuk lebih banyak berdoa. Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian, Sandra kini telah tumbuh menjadi seorang gadis remaja. Pak Wandi yang dulu berjualan mie ayam keliling kini membuka lapak kecil di pinggir jalan. Meski sederhana, lapak itu cukup ramai pembeli. Sandra sering membantu berjualan. Ia menata mangkuk, menyajikan minuman, dan membersihkan meja. Wajahnya selalu ceria, tetapi ada saat-saat tertentu di mana keceriaannya memudar. Pak Wandi menyadari perubahan itu. Suatu malam setelah warung hampir tutup,
Sandra terlihat gelisah. Ia terus melirik ke satu sudut jalan yang gelap. Pak Wandi yang sedang mengemasi dagangannya memperhatikan itu. Ada apa, Sandra? Aku ngeliat orang, Pak. Pak Wandi menoleh ke arah yang ditunjuk Sandra. Kosong, hanya bayangan pohon dan lampu jalan yang redup. Di mana, Dek, orangnya? Itu deket tiang listrik. Pak Wandi menajamkan pandangannya. Ia tidak melihat apa-apa selain udara kosong dan bayangan yang bergoyang diterpa angin. Pak Wandi menarik napas. Ia tahu Sandra tidak berbohong. Orangnya kayak gimana, Dek? Pucat, rambutnya panjang, mukanya basah kuyup. Udah, jangan lihat ke sana. Baca doa aja supaya dia kabur. Sandra mengangguk pelan dan mulai membaca doa. Perlahan, ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Pak Wandi menutup warung lebih cepat malam itu. Mereka berjalan pulang, tetapi Sandra sesekali melirik ke belakang, seolah memastikan sosok itu tidak mengikuti mereka. Setelah sampai di rumah, Bu Wanti yang sudah menunggu di teras menyambut mereka. Di dalam rumah, Sandra menceritakan apa yang ia lihat. Bu Wanti menggenggam tangannya erat. Kamu harus lebih kuat, Dek. Kita tahu kamu spesial, tapi jangan sampai mereka bikin kamu takut. Sandra mengangguk. Ia tahu, ini bukan pertama kalinya ia melihat sesuatu yang tak kasat mata, dan mungkin juga bukan yang terakhir. Namun malam itu, saat ia mencoba tidur, ia merasa ada sesuatu yang berdiri di sudut kamar, mengawasinya dalam diam. Malam itu di dalam kamar yang remang-remang, Sandra terbangun dengan mata kosong. Tubuhnya terasa ringan, namun pikirannya kabur. Ia mendengar suara-suara berbisik di sekelilingnya. Suara yang tak asing namun selalu mengusiknya sejak kecil. Tiba-tiba, sebuah tawa keluar dari mulutnya. Pak Wandi yang tidur di ruang depan langsung tersentak bangun. Ia mendengar suara tawa itu, nyaring dan menyeramkan. Dengan jantung berdebar, ia bergegas menuju kamar Sandra. Begitu pintu kamar dibuka, Pak Wandi terpaku. Sandra duduk di tepi ranjang dengan mata melotot dan mulut menyeringai. Kepalanya sedikit miring dan tubuhnya berguncang karena tawa yang semakin keras. Sandra? Pak Wandi mendekat, tetapi tiba-tiba tubuh gadis itu menegang. Sandra tidak ada. Suara Sandra terdengar aneh, serak dan berat. Pak Wandi mundur selangkah, merasakan hawa dingin yang merambat di kulitnya. Sandra, sadar, Dek. Bu Wanti yang baru bangun dari tidur ikut masuk ke kamar. Begitu melihat Sandra, ia menjerit kecil dan langsung berlari ke arah dapur untuk mengambil air wudhu. Pak Wandi bergegas keluar rumah dan langsung menuju rumah Ustadz Hamid. Dengan napas tersengal, ia mengetuk pintu rumah sang Ustadz berulang kali. Tak lama, pintu terbuka dan Ustadz Hamid muncul dengan wajah tenang. Ada apa, Pak Wandi? Ustadz, tolong. Sandra kesurupan. Tanpa bertanya lebih lanjut, Ustadz Hamid segera mengambil surban. Mereka berjalan cepat menuju rumah Pak Wandi. Begitu masuk kamar Sandra, Ustadz Hamid langsung memahami situasinya. Sandra masih duduk di ranjang, tubuhnya kaku, dan sorot matanya kosong. Namun kini ia tidak tertawa. Bibirnya bergerak-gerak berbisik,
Menggumamkan sesuatu yang tidak bisa dimengerti, Ustadz Hamid mendekat dan mulai membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Suara Sandra berubah menjadi rintihan, lalu menjadi jeritan. Jangan ganggu aku! Makhluk dalam tubuhnya berbicara. Pak Wandi dan Bu Wanti hanya bisa berdoa. Ustadz Hamid melanjutkan bacaan. Semakin cepat dan kuat. Tubuh Sandra bergetar, lalu tiba-tiba ambruk. Pak Wandi mendekat, melihat putri angkatnya yang kini terbaring lemas. Perlahan, Sandra membuka mata. Sorot matanya kembali seperti biasa, penuh kebingungan dan kelelahan. Bapak, Sandra, kamu baik-baik aja kan? Bapak, Ibu, tolong aku. Aku gak mau melihat mereka lagi. Tangisnya begitu pilu, membuat hati Pak Wandi dan Bu Wanti terasa nyeri. Ustadz Hamid menepuk bahu Sandra. Dek, kalau kamu benar-benar mau berhenti melihat mereka, kamu harus kuat. Tapi ini butuh proses. Iya Pak Ustadz, aku rela ngelakuin apa aja. Aku pengen hidup normal Pak Ustadz. Baik, besok pagi datang ke rumah saya. Kita ruqyah aja ya. Iya Ustadz, besok kita datang ke rumah Ustadz. Malam itu, Sandra tidur di kamar orang tuanya karena mereka takut jika sesuatu terjadi lagi. Pagi harinya, Pak Wandi, Bu Wanti, dan Sandra tiba di rumah Ustadz Hamid. Rumah itu sederhana, tetapi dipenuhi hawa ketenangan. Di dalam, beberapa santri sudah berkumpul. Mereka akan membantu proses ruqyah Sandra. Ustadz Hamid meminta Sandra duduk di atas tikar, sementara para santri mengelilinginya. Pak Wandi dan Bu Wanti duduk di belakang, mengamati dengan cemas. Ritual pun dimulai. Ustadz Hamid mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Para santri mengikuti dengan khusyuk. Sandra menutup mata, merasakan hawa panas menjalar di tubuhnya. Perlahan, ia merasa ada sesuatu yang berat keluar dari kepalanya. Seperti kabut hitam yang tersedot oleh suara bacaan ayat suci. Tiba-tiba, tubuhnya menegang, jari-jarinya mencengkeram kain tikar, dan ia merasa seperti akan pingsan. Tetapi, suara-suara itu mulai menghilang. Rasa takut yang selalu menghantuinya perlahan memudar. Udah dek, jangan nangis lagi. Semuanya udah beres. Sandra menoleh ke arah Ustadz Hamid dengan mata berkaca-kaca. Alhamdulillah, aku udah gak ngeliat mereka lagi. Alhamdulillah. Tapi ingat dek, walaupun kamu gak ngeliat mereka lagi, kamu masih bisa ngerasain keberadaan mereka. Tapi jangan takut, mereka udah gak bisa deketin kamu. Sandra mengangguk. Walaupun ia masih bisa merasakan aura-aura aneh di sekitarnya, setidaknya ia tidak perlu lagi melihat sosok-sosok menyeramkan itu. Beberapa hari setelah ruqyah, Sandra mulai menjalani hari-harinya dengan lebih tenang. Ia kembali membantu Pak Wandi di warung, meski sesekali ia masih merasakan hawa dingin atau bisikan aneh di telinganya. Ia tidak lagi ketakutan seperti dulu. Ia mulai percaya bahwa dirinya lebih kuat dari mereka. Pak Wandi dan Bu Wanti bersyukur. Walaupun Sandra masih bisa merasakan hal gaib, ia tidak lagi dihantui oleh ketakutannya sendiri. Mereka bisa kembali menjalani kehidupan dengan damai. Sandra sangat senang bisa membantu ayah angkatnya. Ia melayani pembeli dengan senyum hangat.
sementara Pak Wandi tetap memasak mie ayam dengan penuh semangat. Pelanggan mereka semakin banyak karena rasa mie ayam buatan Pak Wandi memang khas dan selalu menggugah selera. Suatu sore, ketika mereka sedang sibuk melayani pelanggan, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di dekat lapak mereka. Mobil itu tampak mahal, mengkilap di bawah sinar matahari yang mulai meredup. Dari dalam mobil, turun sepasang suami istri yang sudah berusia sekitar 60 tahun. Pria itu mengenakan kemeja putih rapi, sementara istrinya memakai gaun panjang dengan selendang yang menambah kesan anggun. Mereka terlihat ramah dan penuh wibawa. Mereka berjalan mendekati lapak mie ayam Pak Wandi. Melihat-lihat sebentar, lalu duduk di salah satu kursi plastik. Permisi Bapak, Ibu, mie ayamnya pakai bakso nggak ya? Tanya Sandra dengan sopan. Boleh Dek, mie ayam 2 ya. Kata pria itu sambil tersenyum. Pak Wandi yang mendengar pesanan langsung bekerja dengan cekatan. Sementara itu, Sandra menyajikan minuman dingin sebagai pelengkap. Ketika semangkuk mie ayam tersaji di depan mereka, pasangan itu mulai mencicipi. Dalam hitungan detik, raut wajah mereka berubah. Mata mereka berbinar, dan mereka saling bertukar pandang. Wah, mie ayam ini benar-benar enak banget, kata sang wanita dengan nada kagum. Suaminya mengangguk, setuju. Iya bener, rasanya kayak mie ayam yang biasa kita makan waktu masih muda dulu. Bikin nostalgia aja nih mie ayam. Pak Wandi tersenyum bahagia. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu suka. Resep ini sudah saya pakai bertahun-tahun. Sejak hari itu, pasangan suami istri tersebut sering datang ke lapak mie ayam Pak Wandi. Mereka selalu memesan 2 mangkuk mie ayam dan menikmati makanan sambil mengobrol ringan dengan Pak Wandi dan Sandra. Makin hari, hubungan mereka semakin akrab. Hingga suatu sore, percakapan mereka berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah diduga sebelumnya. Seperti biasa, pasangan itu datang dan duduk di kursi favorit mereka. Setelah beberapa saat mengobrol, sang pria bertanya dengan nada lembut. Mohon maaf, ngomong-ngomong, kita belum tahu nama kalian. Kalau boleh tahu, nama Bapak siapa? Nama saya Wandi, Pak. Dan ini anak saya, Sandra. Begitu nama itu disebut, wajah pasangan suami istri itu seketika berubah. Mereka terdiam, lalu saling memandang dengan tatapan penuh arti. Kemudian, sang wanita mulai menangis pelan. Sandra yang kebingungan ikut cemas. Ibu, kenapa nangis? Pria di sampingnya mengusap air matanya sendiri. Suaranya bergetar saat berkata, Sandra, nama itu nama anak kita yang hilang bertahun-tahun lalu. Sandra terkejut. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menatap mereka dengan kebingungan. Dengan suara lirih, wanita itu melanjutkan. Anak kami diculik pas umurnya masih 5 tahun. Kita udah cari kemana-mana, tapi nggak pernah ketemu. Sampai akhirnya kita nyerah. Tapi kita nggak pernah berhenti berdoa supaya suatu hari dia bisa ditemuin. Pak Wandi dan Bu Wanti saling berpandangan, sementara Sandra merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Sambil menahan tangis, Sandra mulai bercerita tentang kehidupannya.
tentang bagaimana ia ditemukan oleh Pak Wandi setelah kabur dari penculikan, tentang bagaimana ia tumbuh besar bersama orang tua angkatnya yang sangat menyayanginya. Pasangan suami istri itu mendengarkan. Semakin banyak Sandra berbicara, semakin deras air mata mereka mengalir. Mereka akhirnya sadar. Sandra memang anak mereka. Air mata kebahagiaan bercampur haru membasahi wajah mereka. Sandra merasa hatinya bergetar. Ada sesuatu yang hangat dalam genggaman tangan wanita itu. Sesuatu yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Perasaan bahwa ia telah menemukan potongan hidupnya yang hilang. Namun, ada satu hal yang mengganjal di hatinya. Meski ia bahagia mengetahui orang tua kandungnya masih hidup, ia juga tidak bisa meninggalkan Pak Wandi dan Bu Wanti. Mereka adalah orang yang telah membesarkannya, mencintainya seperti anak sendiri, dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuknya. Tapi aku nggak bisa ninggalin bapak sama ibu angkatku. Mereka udah kayak orang tuaku sendiri. Pasangan suami istri itu terdiam. Mereka menatap Pak Wandi dan Bu Wanti, lalu tersenyum penuh rasa syukur. Iya, kita ngerti. Kita nggak mau misahin kamu dari orang tua yang udah ngedein kamu. Kami justru berterima kasih sama Pak Wandi, sama Bu Wanti. Kalau bukan karena mereka, kita mungkin nggak bakal ketemu lagi. Mereka lalu berpikir sejenak, sebelum akhirnya sang pria berkata, Nah, kalau nggak, begini aja. Gimana kalau saya bangunin rumah buat kalian di dekat rumah saya? Dengan begitu kan, kita masih bisa tetap sama-sama. Wah, Pak, saya nggak bisa nerima pemberian sebesar itu. Nggak enak hati saya, Pak. Tolong, jangan ditolak, Pak. Ini bukan cuma buat Sandra, tapi buat kalian juga. Anggap aja ini ucapan terima kasih saya. Sandra menatap Pak Wandi dan Bu Wanti dengan penuh harap. Bapak, Ibu, gimana? Pak Wandi dan Bu Wanti akhirnya mengangguk. Mereka tidak bisa menyangkal kebahagiaan Sandra, dan mereka juga menyadari bahwa ini adalah cara terbaik untuk tetap bersama tanpa harus kehilangan satu sama lain. Beberapa minggu kemudian, sebuah rumah sederhana tetapi nyaman dibangun di dekat kediaman mewah pasangan itu. Tidak hanya itu, Pak Wandi juga diberikan kios besar dengan modal yang cukup untuk mengembangkan usaha mie ayamnya. Kini, Pak Wandi tidak hanya berjualan di pinggir jalan, tetapi di tempat yang lebih baik dengan pelanggan yang lebih banyak. Sandra akhirnya memiliki dua keluarga yang mencintainya. Ia tidak pernah menyangka bahwa perjalanan hidupnya yang penuh misteri dan cobaan akhirnya membawanya kembali ke orang tua kandungnya. Namun, ia tahu satu hal yang pasti. Tanpa Pak Wandi dan Bu Wanti, ia mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan ini. Kini, mereka semua hidup dalam kebahagiaan, saling mendukung dan saling menyayangi. Dan cerita pun selesai. Nah, itu dia untuk cerita horor kali ini. Semoga terhibur dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.